Jemaat rahimakumullah. Hari ini sampailah kita di penghujung Ramadan, bulan nan suci, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah, bulan pengampunan, sungguh bulan yang sangat agung, tempat diri dalam ketaatan dan berlomba dalam kebaikan. Akan tetapi sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita, dan dia akan menjadi saksi di hadapan Allah atas segala yang telah kita lakukan di bulan tersebut. Tidak ada yang tersisa sedikit pun dari bulan Ramadan, kecuali catatan amal yang akan diperlihatkan pada hari kiamat nanti. Sungguh kita juga tidak tahu apakah masih bisa sujud, ruku, menangis di malam-malam bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Ataukah mungkin kita sudah di dalam kubur. Ya Rabb, hamba memohon agar kiranya kami bisa melaksanakan puasa lagi di tahun yang mendatang. Karena kepada-Mu lah kami mohon. Ya Rabb, rasanya puasa kami hampa. Jiwa ini miskin, tak berarti apa-apa. Bahkan diri ini bergelimang noda dan dosa. Maka hanya rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah yang kami minta. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hampir 30 hari lamanya kita melaksanakan puasa. Tapi jangan kau sangka ibadahmu itu memasukkan engkau ke dalam surganya Allah. Belum ada apa-apanya dengan nikmat hembusan nafas, detak jantung, darah yang menetes, serta nikmat makan dan tidurmu. Belum ada apa-apanya amal kita itu di hadapan surganya Allah. Maka orang beriman berkata, Allahu Akbar. Terlintas di hatinya bahwa dia sudah bersedekah memberikan buka puasa, maka belum ada apa-apanya dengan nikmat besar yang telah dititipkan Allah dengan rezeki dalam kandungan rahim seorang ibu, sampai engkau disusukan 2 tahun lamanya, sampai engkau lahir ke dunia, maka kau katakan Allahu Akbar. Andaikan orang tua kita yang dulu pernah memberikan makan dan minum kita, membiayai sekolah kita sampai kita menjadi orang yang berguna, ibu yang dulu mengandung kita 9 bulan 10 hari lamanya, melahirkan kita meregang nyawa, berapa kali dia tidak dapat solat tahajud, solat duha, membaca Al-Quran, berzikir, puasa karena tangisnya kita, karena menyusuinya kita. Berapa kali ibu diusir di tengah keramaian karena tangismu memecah pekik telinga. Andai mereka masih hidup, dapatlah kita cium tangannya yang keriput, dapat kita peluk tubuhnya yang rapuh. Oh ayah, oh ibu, maafkanlah salah kami, berikanlah kami doa-doamu yang terbaik dan makbul. Masih terbayang canda dan senyuman dan tawanya. Sekarang mereka tiada bersama kita lagi. Apa yang dapat kita ucapkan selain Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi pada waktu aku kecil. Andai doa itu tidak dapat kau ucapkan, apa yang dapat kau katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di samping pusaranya kau teteskan air mata darah, tak dapat menebus kesedihan, hanya dapat kau katakan Allahu Akbar, menghapus segala kepiluan. Yang telah mati tidak akan dapat kembali pulang. Yang hidup masih ada bersama kita, mari kita kunjungi mereka, mari kita sambung tali silaturahim. Man ahabba an yubsatta lahu rizqi, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya, wa yunsa'allahu fi ajalihi, dan ditangguhkan ajalnya, falyattaqillah wa yasir rahim, hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahim. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, wa yasir rahimah, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hampir saja 30 hari lamanya kita menahan makan dan minum. Kita hanya dapat bertahan sampai azan maghrib berkumandang. Laparmu ada batasnya, kering kerongkonganmu ada batasnya. Tapi nun di sana, tetangga, sahabat, kerabat, miskin, susah melarat, mereka lapar tanpa batas.
Hari ini mereka lapar, besok mereka lapar. Jangan sampai hari raya nanti mereka mengemis meminta-minta. Dosa terbesarmu adalah ketika membiarkan mereka di hari yang bahagia, di hari yang mestinya mereka memakai baju baru, tapi justru mereka meminta-minta, mengemis karena tidak lagi ada hati yang lembut, memberikan kebaikan kepada orang. Oleh sebab itu, Nabi SAW selesai solat Idul Fitri membawa sahabat membentangkan sorban. Seketika itu juga Nabi berkata, "Tasaddaq, bersedekahlah wahai jamaah." Maka jamaah mengeluarkan gelang emas mereka, anting, rantai cincin emas mereka, karena mereka sadar ini semua akan tinggal. Yang akan dibawa mati hanyalah disedekahkan. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan itu yang akan kau bawa hari esok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma yanfahu malun, hari itu harta tak berguna, wala banun, hari itu anak tak berguna. Hari ini kau banggakan hartamu, jabatanmu dan kekuasaanmu, sampai masanya nanti semuanya tak lagi bermakna. Wala banun, hari ini kau banggakan anakmu, tapi sampai masanya kau akan lari dari mereka. Orang akan lari dari saudara kandung, wa ummihi, ibu kandung, wa abi, ayah kandung. Istri dan suami saling melarikan diri, tak lagi dapat bersama. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Apa yang diurut di hadapan Allah? Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Semua diurus. Sekecil apa pendengaran telinga, sekecil apa tatapan mata, sekecil apa bisikan hati dan pikiran, semua akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Siang ini mari kita merenung sejenak. Yang masih bahil, yang masih pelit, yang masih kedekut, bersedekahlah. Yang masih minum hamar, berhentilah. Yang masih berzina, bertobatlah. Yang masih punya rasa iri dengki, suka memandang orang rendah dari dirinya, yang masih punya rasa sombong, congkak, hasad, berhentilah. Bersihkan hatimu dari hal-hal yang merusak hati dan pikiran itu. Mintalah ampun kepada Allah dan perbanyaklah bersedekah. Sesungguhnya sedekah menolak mati su'ul khotimah. Ketika mayat diantar ke kuburan, yang datang mengiringi amatlah banyak sahabat, keluarga dan tetangga menangis di saat mengantar kita ke tempat peristirahatan terakhir. Setelah meletakkan si mayat di tanah yang kering dan keras, bahkan ada yang berlumpur. Setelah itu ditinggalkan pulang. Harta kendaraan ikut kembali pulang bersama tuannya yang masih hidup. Setelah itu, harta yang kau tinggalkan akan mereka bagi-bagi, mereka jual. Tinggallah kita sebatang kara di tempat tanah yang tiada beralas, kain pun tidak dijahit, digigit menyorobetnya. Hanya 3-7 lapis paling banyak. Setelah itu, kau sendirian di dalamnya. Siapa yang akan datang? Amallah yang pernah kita buat. Kalaulah pernah kaki kita melangkahkan solat tarawih, kalaupun pernah mata kita membaca Al-Quran tadarus, kalaupun telinga pernah mendengar tausiah, kalaupun pernah tangan mengusap kepala anak yatim, kalaupun pernah otak berpikir dan berzikir, kalaupun pernah hati merenung sejenak apa yang dibawa sesudah mati, itulah yang akan menolong. Yang lain tinggal, tidak berkesan. Sadarlah diri, tahu diuntung. Jasad terbujur, keranda diusung. Mana kita yang selama ini dimuliakan, yang diagungkan? Gelar panjang bukan main, tapi semua tinggal hanya kenangan belaka. Semuanya pasti berakhir. Ya Allah, janganlah Engkau muliakan kami karena harta. Karena harta pasti binasa. Tapi muliakanlah kami karena dengan harta itu kami bisa berinfak, bersedekah dan menolong agama Allah. Bagi orang yang masih mau menumpuk harta dan tidak mau berbagi pada orang lain, yang masih pelit, tidak mau mengeluarkan hartanya jalan Allah, seperti membantu membangun masjid, membayar zakat, menyantuni anak yatim duafa, dan menolong orang yang berjuang di jalan Allah. Dengarkan ini ancamannya. Fabashiruhum bi'azab bin alim. Sampaikan kepada mereka, mereka mendapatkan azab yang amat sangat menyakitkan. Harta itu nanti akan dipanaskan, dididihkan, kemudian ditimpahkan ke kepalanya, ke pusatnya, ke ususnya, ke pundaknya. Lalu Allah katakan, haza maka nastum,
Inilah harta yang dulu kau tumpuk. Ini harta yang tidak mau kau sedekahkan. Inilah harta yang kau banggakan, yang kau pamerkan. Fazuku makuntum takmizun. Rasakanlah akibat menumpuk harta. Ini hikmah sedekah yang pertama, yang akan menjadi penerang di tengah gelap gulita di dalam kubur. Yang kedua, menyambung silaturahmi. Tidak ada gunanya sedekah yang banyak, akan hapus binasa kalau tidak menyambung silaturahim dan uhuwa Islamnya. Sambung silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, mau dilapangkan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Siapa yang menyambung tali silaturahim pasti tersambung kepada Allah. Siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka terputuslah dengan Allah. Sambung tali yang putus, eratkan yang lama, dekatkan yang jauh. Hubungan yang rusak perbaiki kembali. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Innamal mu'minu ihwa. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Bersaudara karena harta itu akan binasa. Bersaudara karena kuasa akan sirna. Bersaudaralah karena la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tak ada makna sedekah, tak ada makna uhwah kalau tidak ditutup dengan yang ketiga, yaitu tetap jalin hubungan dengan Allah. Hablum minallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang mati tidak membawa iman, maka semua amal mereka seperti pokok kayu yang kering ditiup angin, hancur berkeping-keping, tak bermakna kalau kau persekutukan aku, wahai Muhammad. Gugur amalmu. Orang tidak akan melakukan dosa jika orang itu masih beriman. Orang tidak akan memakan narkoba, meminum khamar kalau ada iman di badan. Kalaulah iman masih ada, dia tidak akan berzina. Kalaulah iman masih ada, dia tidak akan bermaksiat. Lalu apa yang bisa mengembalikan orang beriman? Bertobatlah. Taubatan nasuha, tobat nasuha, tobat yang sesungguhnya, maka imannya akan kembali. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallah, tobatlah kepada Allah. Taubatan nasuha, tobat nasuha, jangan pernah untuk mengulanginya lagi sejak hari ini sampai malaikat maut datang menjemput. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa yakum bil ayati wa zikril hakim. Aku li qauli hadza wastaghfiru fa innahu ghafurur rahim.